Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Manusia Beracun, bagian 7. Oh, Rangga merintih lirih. Pendekar Raja Wali Sakti itu tersentak saat membuka matanya. Belum juga tubuhnya bisa bangkit berdiri, sebuah tangan yang halus telah menahan dadanya. Maka pemuda berbaju rompi putih itu pun kembali terbaring di atas batu pipih yang beralaskan tikar. Rangga memandangi seraut wajah cantik yang amat dikenalnya. Wanita itu mengenakan baju hitam yang ketat, dan selembar cadar hitam melingkar lehernya. "Intan," pelan suara Rangga. "Lukamu tidak terlalu parah, Kakang. Tapi berbaringlah dulu agar jalan darahmu kembali normal." Lembut suara perempuan cantik berbaju hitam itu yang ternyata adalah Intan Kemuning. "Bagaimana kau bisa berada di sini?" tanya Rangga ingin tahu. "Hanya kebetulan saja, Kakang. Kebetulan aku lewat, dan melihatmu bertarung melawan seseorang. Tampaknya kepandaian lawanmu cukup tinggi juga, sehingga kau terdesak sekali," tutur Intan Kemuning. Rangga menarik napas panjang, mencoba melonggarkan rongga dadanya. Perlahan dia beranjak duduk. Intan Kemuning hendak mencegah, namun pendekar Raja Wali Sakti itu menolak halus. Rangga duduk bersila, dan kedua telapak tangannya berada di lutut. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandangi Intan Kemuning dalam-dalam. Entah sudah berapa lama mereka tidak berjumpa lagi sejak peristiwa di Lembah Neraka. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam kisah Sabuk Penawar Racun. Rangga kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dan baru disadari kalau tempat ini merupakan sebuah goa yang tidak begitu besar. Cahaya matahari masih bisa menerobos masuk menerangi bagian dalam goa ini. "Di mana ini, Intan?" tanya Rangga. "Goa Kera," sahut Intan Kemuning yang juga bernama Putri Raja Wali Hitam. "Goa Kera." Rangga terperanjat. "Ada apa, Kakang?" Kelihatannya kau terkejut sekali mendengarnya. Intan Kemuning memandangi wajah pendekar Raja Wali Sakti itu dalam-dalam. "Intan, apakah kau?" "Jangan khawatir, Kakang. Pedangmu aman bersamaku," selak Intan Kemuning memotong kata-kata Rangga. "Di mana kau simpan pedangku, Intan?" "Itu." Intan Kemuning menunjuk ke satu arah. Rangga langsung melayangkan pandangannya ke arah yang ditunjuk gadis itu, dan menjadi terpana. Memang pedang pusaka Raja Wali Sakti masih utuh tergantung di dinding bersama warangkanya. Sungguh pedang itu tidak dilihatnya tadi, karena letaknya memang cukup tersembunyi, terhalang dua buah batu yang menjorok keluar dari dinding goa ini. "Kebetulan pedangmu kutemukan di sini. Aku tidak sengaja. Waktu itu aku mencari tempat untuk berteduh karena hujan lebat. Ketika kulihat goa ini maka segera kumasukinya. Terus terang, Kakang, aku terkejut sekali melihat pedangmu ada di sini, tapi kau sendiri tidak ada. Aku jadi penasaran dan menunggumu sampai 3 hari, tapi kau tidak muncul juga." Intan Kemuning menjelaskan bagaimana dia bisa menemukan pedang pusaka Raja Wali Sakti. "Jadi kau bukannya tidak sengaja menolongku kan?" tebak Rangga langsung. "Terus terang, iya, aku memang sengaja mencarimu, Kakang. Aku hanya ingin tahu, mengapa kau tinggalkan senjata pusaka itu di tempat ini?" "Aku tidak meninggalkannya di sini, Intan," pelan suara Rangga. "Apa yang telah terjadi, Kakang? Mengapa sampai terpisah dengan senjata pusakamu?" tanya Intan Kemuning. Rangga menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu lagi diceritakan semua yang terjadi. Mulai dari pertarungannya dengan iblis selaksa racun, hingga terjerumus ke dalam jurang. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Bahkan tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Rangga memang tidak tahu kalau saat terjerumus ke dalam jurang, dirinya ditolong Ki Buyut Kaweyan. Dan laki-laki tua itulah yang menyelamatkan pedang pusaka Raja Wali Sakti ini, begitu mengetahui pemiliknya kehilangan ingatan. Tindakan Ki Buyut Kaweyan memang tepat. Jelas terlalu berbahaya bagi Rangga jika masih membawa pedang pusaka yang sangat dahsyat, sementara dia sendiri tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Rangga menceritakan semua itu sambil berusaha mengingat-ingat semua kejadian yang dialaminya, sedangkan Intan Kemuning mendengarkan penuh perhatian. "Lalu, siapa yang bertarung denganmu?" tanya Intan Kemuning. "Si Cambuk Sakti." "Ah, sebaiknya kau tidak perlu mengetahui persoalannya, Intan." Rangga tidak ingin persoalannya dengan si Cambuk Sakti diketahui gadis ini. Intan Kemuning mengangkat bahunya saja. Dugaannya,
Pasti pertarungan itu karena persoalan pribadi antara Rangga dengan perempuan tua itu. Tapi hatinya masih penasaran, karena pendekar Raja Wali Sakti bisa diperdaya. Bahkan dibuat babak belur begini rupa. Kau seperti mengalah tadi, Kakang, pancing Intan Kemuning. Entahlah, Intan. Waktu itu tiba-tiba saja aku seperti lupa pada semua jurus-jurusku. Bahkan sama sekali seperti tidak tahu caranya bertarung, sahut Rangga. Mungkin pengaruh racun yang berada di jalan darahmu masih tersisa, Kakang. Mungkin juga, desah Rangga. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi pengaruh racun pada dirimu. Rupanya senjata yang digunakan lawanmu membuyarkan racun yang mengendap dalam jalan darahmu, Kakang. Aku sendiri tidak mengerti. Tapi tadi aku sempat mencoba dan berhasil mengeluarkan sisa-sisa racun itu yang bisa membuatmu tiba-tiba jadi hilang ingatan, Intan Kemuning mencoba menjelaskan. Apa yang kau lakukan, Intan? Tanya Rangga ingin tahu. Aku hanya menyalurkan hawa panas saja. Itu kulakukan setelah memeriksa bekas cambukan di tubuhmu yang seperti melepuh bagai terkena besi panas, jelas Intan Kemuning lagi. Rangga menggumam tidak jelas. KGHK. Rangga mendongakkan kepalanya saat mendengar suara berkaukan keras dan agak serak. Pendekar Raja Wali Sakti itu tersenyum melihat Raja Wali Putih menukik turun menghampirinya. Ringan sekali burung Raja Wali raksasa itu mendarat di depan Rangga. Sementara di depan mulut goa, Intan Kemuning memandangi di samping seekor burung Raja Wali raksasa berwarna hitam pekat berkilat. Rangga melompat naik ke punggung Raja Wali Putih. Dipandanginya Intan Kemuning yang masih juga berdiri di samping Raja Wali hitam. Pergilah, Kakang, ucap Intan Kemuning. Rangga menepuk leher Raja Wali Putih 3 kali. KGHK. Bagaikan kilat, Raja Wali Putih melesat membumbung tinggi ke angkasa. Sebentar saja burung raksasa itu sudah melayang menembus awan. Setelah berputar 3 kali, burung raksasa itu lalu meluncur deras menuju arah utara. Sedangkan di depan mulut Goa Kera, Intan Kemuning melangkah masuk ke dalam goa. Tinggal Raja Wali Hitam yang masih mendekam di samping mulut goa. Sementara di angkasa, Rangga terus meluncur bersama Raja Wali Putih. Pandangannya tidak lepas mengamati setiap jengkal tanah yang dilewatinya. Kali ini pendekar Raja Wali Sakti benar-benar ingin mencari si iblis selaksa racun. Tidak ada cara lain untuk menghentikan manusia yang mengandung racun di seluruh tubuhnya itu, selain melenyapkannya dari muka bumi ini. Raja Wali, langsung ke Karang Setra. Seru Rangga. KGHK. Raja Wali Putih menambah kecepatan terbangnya menuju istana Karang Setra. Dari ketinggian seperti ini, bangunan istana itu sudah terlihat, meskipun jaraknya masih jauh. Dan Rangga memandanginya disertai perasaan rindu yang mendalam. Semakin lama, semakin jelas terlihat bangunan megah yang berdiri kokoh dikelilingi tembok benteng yang tinggi dan kuat. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengerutkan keningnya saat melihat penjagaan di sekitar benteng begitu ketat. Bahkan prajurit panah sudah siaga meluncurkan anak panah. Mereka berbaris di atas tembok benteng. Demikian pula prajurit berkuda yang sudah berbaris rapi di alun-alun istana. Belum lagi prajurit jalan kaki dan beberapa kereta kuda. Suasana di dalam benteng istana itu bagaikan sedang mempersiapkan peperangan. Aneh, ada apa ini? Rangga bertanya-tanya dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti itu memerintahkan Raja Wali Putih untuk mengelilingi sekitar bangunan istana. Setiap jengkal tanah diperhatikan dengan seksama. Bahkan setiap bangunan yang ada diteliti dari atas. Rangga benar-benar tidak mengerti, suasana di Karang Setra bagaikan hendak perang saja. Raja Wali, aku turun di belakang istana, pinta Rangga. KGHK. Raja Wali Putih meluruk deras ke bagian belakang istana itu. Dan belum lagi burung raksasa itu mencapai tanah, Rangga sudah melompat turun, mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah sangat sempurna. 3 kali Rangga berputar di udara, kemudian manis sekali didaratkan kakinya di tanah tanpa menimbulkan satu suara sedikit pun. Sementara Raja Wali Putih kembali membumbung tinggi ke angkasa. Tapi burung raksasa itu tidak jauh-jauh meninggalkan istana Karang Setra. Indah sekali Rangga melentingkan tubuhnya ke atas, dan hinggap di atas atap bangunan istana. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan, pendekar Raja Wali Sakti itu berlari lincah di atas atap bangunan megah ini. Rangga meluruk turun begitu sampai di atas jendela kamar Danupaksi.
Pemuda berbaju rompi putih itu menjulurkan kepalanya ke dalam melalui jendela kamar yang terbuka. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar ini. Pendekar Raja Wali Sakti itu kemudian melompat mendekati jendela kamar lainnya lagi. Rangga tahu kalau kamar ini ditempati Cempaka. Pendekar Raja Wali Sakti itu menahan napas dan merapatkan tubuhnya ke dinding ketika mendengar suara dari dalam kamar. Jelas itu adalah suara Cempaka dan Danupaksi. Rangga mengedarkan pandangannya ke sekeliling, kemudian melesat naik ke atas, dan hinggap pada balok yang melintang di atas jendela. Dari sini bisa terlihat seluruh isi kamar tanpa diketahui orang yang berada di dalam. Sengaja Rangga tidak ingin memperlihatkan diri. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi di istana ini. Aku yakin, Kakang Rangga pasti tidak akan setuju terhadap rencanamu ini, Danupaksi, terdengar suara Cempaka. Apa yang kulakukan ini demi keamanan seluruh negeri, Cempaka. Meskipun hanya satu orang, tapi sangat berbahaya dan sukar ditandingi. Hah, kalau saja Kakang Rangga ada, kita tidak mungkin kehilangan begitu banyak prajurit dan para jawara istana, sahut Danupaksi bernada mengeluh. Mungkin ini kenyataan dari mimpi-mimpi burukku, Danupaksi, pelan suara Cempaka. Ya, mungkin juga, desah Danupaksi. Danupaksi, apakah Karangsetra akan hancur seperti yang ada dalam mimpiku? Tanya Cempaka seperti untuk dirinya serah diri. Aku melihat istana Karangsetra terbakar, dan Kakang Rangga terlempar ke dalam api. Sedangkan kita semua terkurung di dalamnya tanpa bisa melakukan apa-apa lagi. Aku takut, Danupaksi. Aku takut mimpiku jadi kenyataan. Suara Cempaka terdengar agak bergetar. Tenanglah, Cempaka. Jangan panik. Mudah-mudahan saja Kak Pandan bisa menemukan Kakang Rangga secepatnya, sehingga kita semua tidak perlu mengorbankan begitu banyak prajurit ya. Terus terang saja, aku merasakan akan sia-sia, keluh Danupaksi. Danupaksi, apa tidak sebaiknya kita mendahului sebelum dia menjarah ke sini? Usul Cempaka. Percuma saja, Cempaka. Lembah mayat bukanlah tempat yang mudah dijangkau. Bisa-bisa separuh prajurit akan tewas sebelum sampai di sana, sahut Danupaksi. Tapi, Kakang, kita tunggu saja di sini. Kalaupun mimpimu harus jadi kenyataan, kuharap Kakang Rangga tidak ada di sini dan bisa membalas, potong Danupaksi mendesah. Tak ada lagi terdengar suara percakapan. Kini yang terdengar suara-suara langkah keluar dari kamar itu. Sementara Rangga yang berada di balok melintang di atas jendela, bergegas meluruk turun. Sebentar tercenung di depan jendela kamar Cempaka, kemudian dengan cepat dia melesat ke bagian belakang istana. Pendekar Raja Wali Sakti itu mendongak, dan masih melihat Raja Wali Putih berputar-putar di atas sana. Raja Wali, kesini, panggil Rangga seraya melambaikan tangannya. Raja Wali Putih meluruk deras, dan belum juga burung raksasa itu mencapai tanah, Rangga sudah melenting tinggi, langsung hinggap di punggung Raja Wali Putih. Kragehaka. Bagaikan kilat, Raja Wali Putih meluncur deras melambung tinggi ke angkasa membawa Rangga di punggungnya. Burung raksasa itu masih berputar berapa kali mengelilingi bangunan megah di kerajaan Karangsetra itu. Ke lembah mayat, Raja Wali Putih. Perintah Rangga. Kragehaka. Hup. Rangga melompat turun dari punggung Raja Wali Putih sebelum burung raksasa itu mendarat di tanah. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti itu memandang sekitarnya. Daerah ini begitu sunyi tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Lembah mayat memang suatu tempat yang tidak pernah didatangi orang. Bahkan kelihatannya sangat angker, dan banyak dihuni ular berbisa dan binatang berbahaya lainnya. Perlahan-lahan Rangga mengayunkan kakinya ke tengah-tengah lembah ini. Begitu sunyi dan sangat mencekam sekali. Bahkan angin pun seakan-akan enggan berhembus. Namun demikian, Rangga masih merasakan hidungnya mencium bau yang tidak sedap. Seperti bau bangkai buruk yang dapat membuat perut jadi mual, bercampur bau amis memuakkan. Hanya saja pendekar Raja Wali Sakti tidak menghiraukan semua itu. Mendadak pemuda berbaju rompi putih itu tersentak kaget. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti orang bertarung. Pendekar Raja Wali Sakti mengedarkan pandangannya berkeliling sekali lagi. Segera ditajamkan telinganya, mempergunakan ilmu, pembeda gerak dan suara. Suara pertempuran itu datang dari balik sebuah gundukan tanah yang menyerupai bukit kecil di dalam lembah ini. Gundukan tanah memanjang mirip sebuah kuburan raksasa.
Di atasnya terdapat 2 buah batu menyembul pada bagian ujungnya. Itulah sebabnya mengapa lembah ini disebut lembah mayat. Apalagi ditambah aroma busuk yang selalu menyebar, sehingga menambah keangkerannya. Hanya sekali lesatan saja, Rangga sudah berada di puncak gundukan tanah bagai kuburan raksasa itu. Matanya seketika terbeliak begitu melihat 2 orang tengah bertarung sengit. Rangga mengenali kedua orang itu, dan langsung menahan napas. Ternyata orang berbaju hitam ketat seperti kewalahan karena tidak bisa menjangkau orang yang mengenakan baju merah ketat. Padahal, orang berbaju merah itu tidak menggunakan senjata apapun juga. "Intan, mundur!" seru Rangga seraya melentingkan tubuhnya, meluruk mendekati tempat itu. "Kakang!" Gadis berbaju hitam ketat yang ternyata memang Intan Kemuning, bergegas melompat mundur mendekati Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu sudah berdiri tegak, dan tanpa berkedip menatap tajam seorang laki-laki yang kelihatan masih muda. Seluruh wajahnya penuh bisul, bahkan hampir seluruh kulit tubuhnya mengeluarkan cairan kuning kental yang menyebar bau tidak sedap. Rambutnya yang panjang, dibiarkan meriap hampir menutupi wajahnya. "Hehehe, akhirnya kau muncul juga, pendekar Raja Wali Sakti." Laki-laki berwajah buruk penuh bisul itu terkekeh memperlihatkan baris-baris giginya yang hitam. "Aku memang sengaja mencarimu, iblis selaksa racun." Dingin nada suara Rangga. "Hehehe, bagus. Hari ini kita tentukan, siapa yang akan merajai rimba persilatan. Kau atau aku, pendekar Raja Wali Sakti." "Menyingkirlah kau, Intan," perintah Rangga tanpa berpaling sedikit pun. "Hati-hati, Kakang," bisik Intan Kemuning. Rangga tidak menyahuti. Bukannya meremehkan peringatan gadis itu, tapi dia memang sudah tahu kalau iblis selaksa racun sukar ditaklukkan. Ilmu olah kanuragan yang dimiliki laki-laki buruk penuh bisul itu memang tidak tinggi. Bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Namun ilmu meringankan tubuhnya sungguh sempurna sekali. Tapi yang terpenting adalah, iblis selaksa racun memiliki suatu ilmu yang bisa membentengi dirinya sehingga sukar ditembus dan tidak terlihat oleh pandangan mata. Meskipun Rangga mempergunakan aji, tatar netra, ataupun aji, mata dewa, tetap saja tidak bisa melihat tabir yang menyelimuti tubuh iblis selaksa racun. Perlahan-lahan Rangga menggeser kakinya ke samping menjauhi Intan Kemuning. Tatapan matanya begitu tajam menusuk, seakan-akan sedang mengukur kesiapan dan tingkat kepandaian yang dimiliki lawan, meskipun sudah tahu kalau lawannya hanya memiliki kepandaian rendah. Tapi Rangga harus hati-hati, dan tidak ingin membuat kesalahan untuk kedua kalinya. "Bersiaplah, iblis selaksa racun." "Kiaat!" seru Rangga keras. "Hai!" Iblis selaksa racun menggeser kakinya sedikit ke samping ketika Rangga melompat cepat menerjangnya. Dengan gerakan lambat, laki-laki berbaju merah itu menghentakkan tangannya ke depan. Dan, buru-buru Rangga melentingkan tubuhnya ke atas ketika dirasakan adanya hawa dingin meluncur ke arahnya. Begitu jelas terasa kalau hawa dingin itu meluncur melewati bawah telapak kakinya. Dan Rangga tahu kalau hawa dingin itu mengandung racun yang sangat berbahaya dan mematikan. 2 kali Rangga berputaran di udara, dan manis sekali mendarat di samping kanan iblis selaksa racun. Secepat kilat pendekar Raja Wali Sakti itu melayangkan kakinya, menendang iga lawan. Rangga terperanjat bukan main. Buru-buru pendekar Raja Wali Sakti itu melompat mundur. Sungguh tidak diduga sama sekali. Begitu kakinya menghantam iga iblis selaksa racun, dirasakan seperti menendang segumpal karet sehingga tendangannya berbalik arah. Hampir saja Rangga terkena arus tenaga dalamnya sendiri kalau saja tidak cepat-cepat membuangnya ke arah lain. Hehehe, iblis selaksa racun terkekeh. Bersambung ke Manusia Beracun 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.